elastic goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. In this elastic time, we sink or swim. So hold on, fight to now, 'cause time will wait for you. This elastic flow, each second's precious true.
Ada ya? Ya? Oh ya. Pertanyaannya, nama Ustadz siapa? Boleh, tulis dulu. Tak kenal maka? Tak sayang maka? Tak cinta maka? Tak arupan ya, saling kenal ya. Ya, nama saya Dasram Effendi. Pengenalan dulu berarti ya. Dasram Effendi ya. Kalau ditanya Ustaz tinggal di mana? Ya, Ustaz tinggal di Mata Merah. Di pesantren Robbani Palembang. Nah, ini dekat sini ya, pesantren. Ya. Di depan apa? Jalan sini ya. Pesantren Robbani. LC itu lulusan Kairo ya. Kamu LC ya, LC MAG ya. Nah, dulu LC MAG. Si Dai yang terakhirnya. Kamu dengar kata LC aja udah ngeri ini. LC itu artinya apa namanya? Pernah belajar di Timur Tengah, lulusan kuliahnya di Mesir. Ya, Azhar. Makanya. Ya. Baik. Ini yang berapa tadi saya tanyakan? Ya. Tujuan kita ke sini dulu. Apa tujuannya tadi? Talabul ilmi lil ibadah liqa'i maqdatillah. Datang ke sini kalau sudah Allah ridho, Allah mudahkan pembelajarannya. Amin ya rabbal alamin. Ini angkatan 2025. Nanti lulusnya insya Allah tahun berapa? 2028. Ya, maka ini insya Allah ya, kalau niatnya lillahi ta'ala, niatnya karena Allah, insya Allah lulusnya kaki bareng-bareng di tahun 2028. Ya, nanti insya Allah akan perpisahan angkatan 2025 ini di tahun 2028. Setelah dari 2028 ya, akan banyak berkiprah ke kampus-kampus. Amin. Ada yang pengen ke Mesir? Ada ya? Ya Ustaz, aku pengen ke Mesir, cuma tak bisa ke Mesir, pesisir ya. Ya, alhamdulillah. Ada mungkin yang pengen ke luar negeri, kampus-kampusnya ada? Tidak setiap orang itu adalah baik, tapi dalam diri kita harus kita tanamkan, saya harus menjadi orang baik, ya, harus menjadi orang baik dan berbuat yang terbaik. Ya. Yang lebih tinggi levelnya adalah berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Oke, saat ini kita sebagai siswa, namun sekian tahun yang akan datang, kalian inilah yang akan memimpin daripada Indonesia ini, yang akan mengawaki daripada bangsa ini. Ya, jadi tanamkan dalam diri kita bahwa kita akan menjadi orang baik. Ya. Tidak setiap orang baik itu awalnya mereka baik. Awalnya terkadang mereka ya orang yang hancur terkadang. Namun dalam dirinya suatu saat dia akan menjadi baik, dan dia dalam dirinya menanamkan suatu tekad bahwa dia akan menjadi orang yang baik. Baik bagi orang-orang di sekitarnya maupun bawahannya. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, akhlak dan karakter dan adab kita tidak baik, maka kita akan dinilai seorang pemimpin yang tidak baik. Ya. Jadi al-adabi alal ilmi, sesungguhnya adab ya, akhlak itu di atas ilmu. Jadi awali kita dengan adab. Ya. Banyak orang yang berilmu tapi terkadang kita lihat kurang beradab, kurang berakhlak, sehingga dia tidak bisa menjadi contoh bagi bawahannya maupun orang-orang sekitarnya. Jadi seperti itu, ya. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Falevi dari PJR 5 Batak Toba. Horas. Pak, Lanjut. izinkan saya untuk bertanya.
cinta terhadap tanah air. Dalam dirinya tumbuh bahwa ia cinta kepada tanah airnya. Jadi apapun yang ia perbuat, dia berusaha yang terbaik. Apa yang ia perbuat itu adalah untuk bangsa dan negaranya. Ya, dia akan marah kalau ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang tidak baik, ya, penduduknya tidak baik, ya, sumber daya alamnya rendah, maka dia akan tersinggung, ya, dia akan marah. Berarti ciri yang di dalam dirinya itu ada rasa cinta terhadap tanah air. Nasionalismenya itu sangat-sangat menggebu, bahwa rasa cinta tanah airnya itu mengakibatkan dia marah terhadap orang yang mengatakan Indonesia itu adalah negara yang lemah, negara Indonesia itu penduduknya itu SDM-nya rendah dan segala macam. Apa saja gelar sebagai TNI dari terendah hingga tertinggi serta atau tertib yang diterapkan sebagai TNI? Terima kasih. Waduh, kayak pangkat ceritanya. Ya, nanya pangkat. Jadi pangkat dalam TNI itu banyak ya. Ada golongan Tamtama, ada golongan Bintara, ada golongan perwira seperti saya. Nah, perwira itu terbagi lagi. Ada perwira pertama seperti saya, ya. Ada perwira menengah, ada perwira tinggi. Nah, kemudian yang Tamtama, mulai dari prajurit 2, prajurit 1, prajurit kepala, golongan Tamtama, kemudian kopral 2, kopral 1, kopral kepala. Sudah habis. Itu golongan Tamtama. Kemudian golongan Bintara. Sama, saya juga dulunya dari Bintara. Kemudian saya sekolah militer lagi sehingga saya bisa alih golongan menjadi seorang perwira. Pangkatnya ya, untuk Bintara sersan 2, sersan 1. Oh, dari prajurit 2 ke prajurit 1 3 tahun. Dari prajurit 1 ke prajurit kepala 3 tahun. Ya, kemudian ke kopral 2 4 tahun. Barangkali cukup lah ya. Nggak bisa ingat juga kamu kan kalau saya sampaikan banyak-banyak kan. Ya, kenapa? Mau ingin jadi tentara? Ingin tahu, sekitar ingin tahu. Nah, jadi boleh dikasihkan. Jadi ini apa namanya ini? Poin ini. Love point. Nah, poin cinta. Betul? Ya. Jadi kalau dikasih ini dapat apa? Skor. Terus skornya bisa dikasih ditukar sama duit enggak? Enggak ya? Oke. Untuk siapa nih tadi? Ah, udah kasih aja langsung satu-satu. Oke. Ya. Udah. Sekarang balik, siap gerak. Ya. Balik kanan gerak. Coba saya mau lihat balik kanan gimana. Ya, belajar lagi nanti ya. Sadar diri untuk melakukan sesuatu dan Ya boleh lah, kasih lah. Kedisiplinan itu ada tetaatan waktu. Hanya ketaatan waktu datang ke acara. Ya, kasihlah ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kamu lagi ya? Tadi udah kan? Menurut saya disiplin melakukan konsisten dan seseorang yang taat dan menepati waktu. Disiplin ini tidak bisa dilakukan satu kali 2 kali. Ini kayak dilakukannya berkali-kali tapi tetap konsisten. Tidak hanya sekali 2 kali, tapi berkali-kali. Tidak hanya sekali 2 kali. Jadi sudah komitmen itu. Understand? Yes. Nak siapa baik ngurusinya? Nah ada dulunya tentara, nak polisi, nak apa? Tetap jerah. Itu perintah Bapak Kapolres Tabes Palembang untuk efek jerah. Karena di tahun 2024, 2023 ribuan yang dimusnahkan sendiri. Nah, ya. Di pas
Nah, Puaso itu mungkin hampir 400 sepeda motor yang kena razia, ya, yang knalpotnya tidak sesuai. Oleh sebab itu, aku yakin ya, yang di depan ini lali hai galau bermotor walaupun tidak KTC, bener nggak? Coba, yang tidak pacak mengendarai sepeda motor angkat tangan, yang belum. Nah, kan dikit kan? Yang pacak jujur angkat tangan. Nah itu, yang ke sekolah bawa motor ada dah. Nah, makanya adik-adik dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 2 2009 di pasal 77, hai Mang CDC, apabila Anda akan mengendarai kendaraan harus memenuhi kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari kecamatan, ya, bahwa kita benernya sesuai dengan kakak lahirnya tanggal sekian bulan sekian tahun sekian. Paham? Yes. Nah ini yang kedua, adik-adik, berkendara itu di jalan bukan kita baik. Ada pengemudi, ada pengendara, ada pengguna jalan lainnya. Di jalan itu bukan pengendara bermotor baik, ada juga pejalan kaki yang mempunyai hak juga. Aku ini nak menyeberang dengan selamat. Makanya ada etika, ada perilaku. Paham? Yes. Jadi jangan ngunah-ngunah, asal beda. Kapan berbelok tidak jingok lagi. Makanya ketika kita akan mengendarai kendaraan keluar dari gang lorong, wajib memperhatikan arus dari sebelah kanan. Tak boleh gitu. Nah ini misalnya, ini aku nak ke kiri, aku cuma harus ke kanan dulu, ya, jingok dulu. Lampu penunjuk arah atau lampu sen. Boleh sepeda motor sekurang-kurangnya ditambah dengan gerakan tangan, boleh. Cak nyai kita nak ke pasar ini jaga balik. Nah, apakah saya pun nak tidak? Paham? Boleh ditambah dengan gerakan itu selain dari lampu sen. Ya, jadi ada etikanya. Oh, kalau nak kita nak motor, cak mana? Ruang gerak sebelah kanan cukup tidak, kosong tidak. Kita lihat kendaraan dari belakang melalui kaca spion, baru kita mengambil lajur kanan. Tidak boleh mendahului dari sebelah kiri. Paham? Yes. Daerah sini kan banyak kendaraan angkutan barang. Ada bahasa namanya blind spot. Apa blind spot? Blind spot apa? Hah? Apa? Oh iya, jadi butuh. Benar-benar, yo benar. Paksakan diri untuk mendahului. Lah tahu trailer, ya, ngebut, ngambil kanan, hilang keseimbangan. Contoh, stang motornya nyangkut di bak, ya, motornya ke kanan, bomnya ke bawah dump truck atau ke bawah trailer. Mana kecimoan supir? Makanya kalau kami perso, kamu tahu udah kamu nomor udah tahu pak. Kamu terasa udah kalau kepala yang kamu lempes sudah tahu pak. Berapa kecepatan kamu? Tapi sekitar 30-40 pak. Ya, paham? Yes. Makanya hati-hati. Di tahun 2024, adik-adik, 2024, se-Indonesia terjadi 150 kecelakaan lalu lintas. Berapa yang meninggal dunia? 26.800 sekian yang meninggal dunia. Hampir 27.000 nyawa wong Indonesia mati sia-sia di jalan raya karena kecelakaan. Siapa yang salah ke? Oleh sebab itu, anugerah dari Allah SWT harus kita lindungi, harus kita jago. Ya, Rossi itu berapa? Aku belikan helmnya Rossi itu. Iya, berapa? 10 juta. Rossi itu sunatku. Karena satu sekali kan banyak nama Rossi, Valentino Rossi ada, Pedrosa ada. Karena pas berangkat kalau dari daerah banyak nama Pedrosa, ya, nama Marquez. Aduh. Ini Marquez, kemana? Tidak pak, bapak aku senang nengok bal motor. Lanjut anaknya namanya Pedrosa. Pakai tepuk tangan semua. Sebelum saya lanjutkan, ada nak tanya apa be? Nah ini di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Julias dari PJS. Saya ingin bertanya Pak tentang rokok, terutama tentang rokok. Rokok kan narkoba yang sangat sering digunakan. Kenapa rokok masih diproduksi sampai saat ini dan masih banyak dijual di Tepuk tangan semua. Ya, kalau golongan rokok bukan
narkoba. Ya, kalau rokok, ya kita kan tembakau, ya, nah tembakau itu sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan. Wong perokok ke narkoba, aduh, faktor ya. Dari pertama, nah sekarang ini mohon maaf, cewek-cewek SDW sudah banyak yang apa? Yang ngisep sudah banyak SD cewek jilbab. Kamu jingolah sekarang di kafe-kafe kedai-kedai kopi itu nah. Kamu berjalan bena di Kedaung, di daerah Kampung Iwa itu kamu jingolah malam Minggu, malam Sabtu penuh cewek cowok nak berjilbab, nak edak ya. Iya buat macam-macam lah juga lah ya yang mau itu. Sekarang sudah bangga dengan itu. Oleh sebab itu adik-adik, terima kasih tadi sudah menyarankan kalau perkataan rokok ya itu bukan masuk narkoba, tetapi kalau bahannya, duduk, sudah cukup ya, ini be, ya, oke, kita terjawab deh, karena kalau tembakau kan ada cukup. Saya ingin bertanya, bagaimana cara Bapak polisi menghadap ketika melihat siswa sedang tawuran, mabuk-mabukan dan narkoba? Oke, langsung jawab, agak lupa. Oke, duduk. Nah, yang sudah ke sana. Oke ya. Oke, duduk. Pak, mau mana nih Pak? Kalau misalnya saya sedang patroli, tiba-tiba ada tawuran, ada mabuk-mabukan. Yang pertama, kalau aku dewean, aku tidak mampu. Jadi saya harus menghubungi tim yang lain, tidak bisa. Kalau yang Ini kalau sudah dimatiin diputar, ditutup ya. Jadi gasnya keluar lagi. Kalau sudah ditutup, ada api lagi, hidup lagi dia ya. Ya ngerti? Ini adik-adik ngerti ya? Kalau dia sudah mati apinya, tutup gasnya. Jadi kalau ini apa? Nggak nyamber lagi ada apinya ya. Kalau ininya udah ditutup, terbakar lagi, dia hidup lagi apinya ya. Iya, salurannya langsung ditutup ya. Tutup. Coba sekali lagi ya. Nah, ini apa? Ini sudah jadi lah. Ini giliran ini bang. Nah, sudah ditutup. Nah, itunya diputar ya. Intinya jangan panik, harus berani ya. Ya. Ayo yang cewek juga. Jangan lebih, nanti materi kita habis di sini aja. Udah, batas itu aja. Nah, jadi sini aja. Di sini aja materi kita banyak, nanti nggak cukup ya. Sudah jadilah ya, jadilah. Nah, satu-satu ya, silakan. Intinya berani ya. Hadapi tadi harus berani. Berani, jangan berani. Satu cewek, satu cowok. Sudah jadilah ya. Habis nanti materinya, habis 3 saja. Ayo jangan ragu-ragu. Ayo. Tepuk tangan pada yang cewek tuh. Mulai ya. Lokal bisa lokal. Ini nanti yang kebakaran ini yang cowok aja ya, masalahnya pakai jilbab ini, takut nanti nyamber jilbabnya ya. Yang cewek nggak usah melok praktek ya. Oleh karena di sini saya lihat ini, bapak lihat ini berjilbab semua nih, takutnya nyamber ke jilbab ya. Yang cowok-cowok aja nanti.
Dari awal dari, nah duduk gitu. Cara pegangnya ini, Rizky. Nah, caranya, nah pegang itu ke atas dulu. Mana Rizky? Samping itu. Pinggir, Nah, tongnya. Itu ke atas dulu. Mana itu Rizky? angin. Perhatikan arah anginnya. Nah, semprotnya dari kanan kiri ke kanan ya. Pokoknya disapu. Nah, gua ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Putar. Nah, disapu ya. Nah, ini lihat ya. Kalau bilang ini sama orang tua kalian, minimal di rumah ada tabung apar ini ya. Jadi kalau ada konsleting listrik bisa dipadamkan pakai ini ya. Sampaikan dengan orang tuanya ya. Ini kegunaannya banyak kegunaannya. Kalau tidak ada kebakaran memang tidak ada gunanya. Tapi kalau pas ada kebakaran sangat penting gunanya ya. Bilang sama orang tuanya, Pak kita di rumah wajiblah punya apar siko ya kan. Itu sudah ada di minimarket, sudah ada jualannya ya. Apar kecil kayak gini ya. Kalau aspal ukuran Habis ya? 11 kilo. Ini. 1 kilo sampai 16 kilo. Habis. Nah, makan sudah habis, kita pakai player blanket aja ya. Pakai player blanket, pakai ini. Boleh yang kita beli. Cukup itu, ini untuk ini yoga. Ini beli, ini cukup itu. Nah ya satu-satu ya. Ini badan besar dulu ini coba. Hei. Oh yang badan besar dulu coba. Nah, ya. Nah coba pakai ini, Rizky. Oke. Nah pakai. Ini kegunaannya. Ini perlengkapan kebakaran ya. Jadi kalau pernah lihat di TV atau ini peralatannya ya. Ya itu pakai lah sama orang tua. Jadi kalau ada kebakaran apa bisa ditutup pakai ini ya. Aduh. Kalaupun tidak ada pakai karung goni, karung yang tebal itu ya, dibasahin dulu tapi, dibasahin dulu. Ya ini ya, lihat ya, nih, lihat arah angin juga tapi ya, arah angin. Jangan berlawanan angin. Jangan berlawanan angin. Nah, ini lihat ya, lihat ya. Menutup seluruh permukaan api. Ini apinya kayak kecil tapi kalau didekatin panas ya. Nah, kita cari anginnya dulu. Dari posisi yang aman, tidak membayar uang. Tetap perhatikan arah angin. Tidak punya cukup besar. Dan yang bisa saya tidak suruh yang cewek tadi takut nyambur jilbabnya ya. Jangan panik, jangan ragu-ragu. Ini usahakan jangan ada angin yang keluar. Jadi dia menutup oksigen. Tutup rapat-rapat. Sehingga api tidak Nah, tutup rapat-rapat ya biar apinya mati. Nah, mati kan.